Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberkati kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita mengalami kepedihan, kita tidak hanya diberi penghiburan, kita juga diingatkan bahwa Tuhan ada di dekat kita, mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Saat kita menghadapi masa-masa sulit seperti yang kita alami sekarang, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, mungkin ada perasaan kesepian, ketidakpastian, atau bahkan keputusasaan. Namun ingatkah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi kondisi seperti ini? Bukankah Dia berjanji bahwa Dia dekat dengan kita? Apalagi kita yang sedang mengalami hati yang patah. Pembacaan Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat memahami rasa sakit yang kita alami. Dia berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ini mengingatkan kita bahwa Dia melihat setiap air mata kita, setiap kerinduan dan setiap harapan yang mungkin terasa jauh. Dalam kegelapan dan kesedihan, Dia adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Ketika kita merasa remuk, kita bisa datang kepadanya. Kita dapat mengungkapkan semua yang kita rasakan dan meminta kekuatan untuk terus melangkah. Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita, sumber penghiburan dan penolong yang setia. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini hati dan kerinduan Tuhan bagi kita. Jika ada di antara kita yang sedang mengalami satu situasi kondisi, apakah itu keterpurukan, kesedihan, luka, kekecewaan, datanglah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengerti setiap apa yang kita rasakan. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang tahu apa yang kita rasakan. Mari kita membuka hati kita dan mengizinkan kasih-Nya menyentuh kita. Dengan menyerahkan segala beban kepadanya, kita dapat merasakan damai sejahtera yang melebihi segala akal. Mari kita ingat bahwa setiap pengalaman kita, bahkan yang paling sulit sekalipun, bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Kesedihan dapat menjadi pintu gerbang untuk merasakan kedekatan Tuhan yang lebih dalam. Dia menemani kita dalam setiap luka hati kita. Tuhan mengasihi kita. Dia selalu ada untuk mendengar seruan kita. Jangan pernah merasa sendirian. Dia berjalan bersama dengan kita di setiap langkah perjalanan kehidupan kita ini. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau peduli, Engkau mengerti, Engkau memahami setiap hati kami.
Jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan, dengan berbagai pergumulan yang ada, kami rindu Kau boleh menopang kami. Kami tahu ketika kami menyadari betapa dalamnya kasih-Mu, kami bisa mengatasi setiap kesulitan di dalam kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh menyadari bahwa Engkau Allah yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Terima kasih, Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Engkau boleh menyertai, memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.